Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini siang ini kita bisa lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Ini tentunya kuliah terakhir ya. Selanjutnya nanti kita laksanakan UAS, uji semester. Nanti saya akan sampaikan melalui grup bentuk UAS-nya seperti apa. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu selesaikan saja, nanti bisa dikirim ke saya ya hasil UAS-nya. Baik. Dulu waktu awal-awal masa pandemi ya, kita laksanakan kuliah dengan ya rekam suara ya. Tapi alhamdulillah ya, ada video juga, sempat saya sampaikan videonya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulas kembali beberapa hal penting terkait dengan materi kita, pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kalau kita melihat mata kuliah kita ini, maka kita bisa memahami pendidikan budaya dan karakter bangsa. Bagaimana budaya dan karakter bangsa kita bisa melihatnya secara menyeluruh. Namun yang paling penting kita harus bisa melihat filosofinya, nilai-nilai filosofi yang ada di dalam bagaimana pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kita nggak perlu lagi membahas tentang pendidikannya, tapi kita langsung bagaimana kita memahami secara filosofis, secara baik terminologis maupun etimologinya tentang budaya dan karakter bangsa. Ya. Nah, bisa ditampilkan slide selanjutnya. Di sana kita kenal bahwa budaya itu sebetulnya diambil dari terjemahan dari kata culture ya, culture. Dan culture di sini bukan asli dari bahasa Inggris, tapi dia sejatinya dari bahasa Latin, yaitu colere, ya, yang bermakna membuat, mengolah, mengerjakan, menanam, mendiami. Makanya ada istilah hortikultura gitu ya, atau agrikultura di dalam sistem pertanian. Ya. Ada istilah kultus yang terkait dengan peribadatan, ya. Mengkultuskan dalam kaitan konsep teologis nggak boleh mengkultuskan manusia. Yang dikultuskan hanya Tuhan. Dalam hal ini Allah. Kemarin kalau agama lain kultuskan Tuhan. Agrikultura berarti dia melakukan usaha-usaha pemeliharaan tanah. Ini secara bahasa ya. Atau culture bisa bermakna kalau diambil dari Oxford Dictionary itu the ideas, ya, gagasan, ide-ide. Customs, tradisi, atau social behavior, ya, of a particular people of society. Ya, ini sikap sosial dari satu kelompok masyarakat ya, atau society. Masyarakat secara sosial ya, kelompok masyarakat atau kehidupan sosial gitu ya. Nah, kemudian
Kemudian kalau bicara culture, barangkali ada dari suku yang lain, ya, suku Jawa. Ya. Nah, the total, the individual acquire from his group, ya, totalitas jalan hidup, ya, kalau antropologi itu, ya, warisan sosial, ya, yang individu terima dari grupnya. Nah, itu makna antropologi, jalan hidup secara total. Nah, kemudian putus ini. Ya, Ya, Pak Ustadz. Lanjut. ya, ya, ini beberapa definisi ya tentang budaya. Bisa dilanjutkan pada slide selanjutnya kalau kita melihat, misalnya secara formil. Nah, ini saya ambil dari Endang Saifuddin Ansori, ya, Agama dan Kebudayaan. Dikatakan bahwa secara formil kebudayaan itu mungkin berasal dari kata budaya, ya, dari kata budaya, jamak dari budi. Jadi budaya itu kata dari budi, yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam bentuk budi, ya. Jadi kebudayaan dapat diartikan sebagai segala hasil budi manusia atau hasil dari segala budi manusia. Jadi nanti dalam konteks Indonesia, budaya dan karakter bangsa itu kan nanti diramu dari berbagai sumber. Apalagi Indonesia ini etnis budaya, etnis suku, multi etnis, multi budaya, multi bahasa. Luar biasa memang dari sisi ini Indonesia kaya sekali, luar biasa. Ya. Nah, tokoh nasional selevel Agus Salim juga pernah mendefinisikan kebudayaan. Beliau katakan bahwa kebudayaan itu dia lebih condong menghilangkan kata A yang satu. Jadi kebudayaan, ya, kebudayaan. Jadi dia katakan persatuan antara budi dan daya. Budi dan daya, ya, budi daya. Tidak ada kata an-nya, kebudayaan. Dan ini menjadi makna yang satu jiwa dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi budi yang mengandung makna akal, pikiran, pengertian, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan, dan daya yang mengandung makna tenaga, kekuatan, dan kesanggupan. Jadi nanti
kalau kita memotret lagi Indonesia, budaya dan karakter Indonesia, maka dilihat dari prinsip pahamnya itu ya, pahamnya, pandangannya, usaha-usaha kerja bangsa Indonesia, ya, bahkan masalah zauk ya, perasaan, pikiran-pikirannya. Maka dalam konteks politik misalnya, itu kan banyak pandangan-pandangan yang muncul di tengah percaturan politik ya, perbedaan politik. Nah ini kan bagian dari budaya juga, ya. Karena diambil dari akal pikir orang Indonesia itu sendiri. Kalau dulu di tahun 1999 partai ada 48 ya, itu kan merupakan dari hasil karya ya. Kemudian mengkerucut lagi, partai politik mengkerucut. Kenapa mengkerucut? Diolah oleh pikiran orang Indonesia bahwa ternyata tidak efektif. Akhirnya dibuat satu prasyarat, undang-undang, aturan. Siapa yang boleh ikut lagi dalam kontestasi pemilu yang akan datang. Ya, akhirnya partai-partai kecil nggak bisa lanjut. Nah, gitu. Itu bagian dari usaha-usaha membangun kebudayaan politik. Tapi nanti kita akan lihat lagi budaya politik kita seperti apa, idealitasnya seperti apa, idealnya. Tapi prakteknya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Dan berbicara budaya, ini akan banyak menyentuh banyak aspeknya. Misalnya budaya ekonomi kita kayak apa? Ya. Belum lagi kalau bicara pasar ya, pasar dalam makna tempat pusat belanja, itu nanti akan ada perbedaan. Mereka yang belanja di pasar tradisional dengan rakyat yang belanja di pasar modern. Itu nanti akan ada setting budaya yang berbeda. Nah ini Agus Salim mendefinisikan demikian. Nah, maka dia katakan kebudayaan mengandung makna leburan. Leburan dilebur, jadi menyatu dari suatu makna tadi. Dan artinya himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi. Jadi budi ini satu nilai ya, nilai yang sangat positif gitu. Tapi dia lahir dari hasil kreasi pikiran, ya, perasaan gitu kan. Kemudian pandangan gitu ya, akan menjadi sebuah budi. Ya, maka nanti ada apa? Dulu pernah ada pendidikan apa yang pokoknya yang bernapaskan tentang akhlak ya, budi manusia itu. Dulu ada karakter seperti itu, atau ada mata pelajaran yang bagaimana membangun budi manusia, budi rakyat Indonesia. Nah, lagi bisa dilihat dalam slide selanjutnya, kita lihat tokoh lain memaknakan Ki Hajar Dewantoro misalnya. Ya, Ki Hajar Dewantoro dia mengatakan bahwa karena jiwa manusia ini adalah diferensiasi, adanya perbedaan, maka dia katakan dengan perbedaan itu, dengan adanya perbedaan dalam jiwa manusia, maka terlihat perbedaan itu dari pikirannya, rasanya, dan kemauannya. Itu akan lahir, kita bisa melihat perbedaan itu terpancar dari pikiran masing-masing, rasanya masing-masing manusia, dan kemauannya.
Maka ketika disimpulkan budi itu berasal dari cipta karsa dan rasa manusia itu sendiri. Maka inilah yang dikatakan budi, ya. Cipta, rasa, karsa, ya. Pikiran, rasa, dan kemauan. Dari cipta, karsa, dan rasa ini, itulah yang kemudian mengikat dalam tubuh manusia atau dalam satu komunitas masyarakat, itulah yang kemudian disebut sebagai budi. Maka kemudian kita akan bisa saksikan budi manusia itu atau budi satu komunitas akan berbeda dengan komunitas yang lainnya. Orang Depok yang notabene itu Depok asli ya, itu etnisnya Betawi iya, Sunda juga iya, kan gitu. Itu nanti akan ada campuran secara budinya, ya, diadopsi dari tradisi Betawi Jakarta gitu kan, Jakartanya pinggiran, kemudian juga secara teritorial Depok ini kan masuk wilayah Jawa Barat, yang dari mana secara bahasa dia bahasa Sunda, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Dominasi bahasanya lebih condong pada Betawi. Gitu. Tapi dia punya karakteristik tersendiri ya untuk Depok misalnya, dan dia akan berbeda dengan kawasan lainnya. Kalau kita lebih ke arah barat sana, misalnya ke Banten, akan ketemu perbedaan yang mencolok. Atau kita berangkat lagi ke arah kawasan Sunda, ya itu akan berbeda. Nah ini Ki Hajar Dewantoro memanakan demikian, bahwa budi manusia karena ada 3 kekuatan tadi, kemudian dengan perantara panca inderanya namun berkuasa untuk mengolah atau memasak segala isi alam. Ya. Jadi nanti potensi alam dan potensi yang disebut dengan SDA dan SDM itu akan berkembang, akan bisa dibangun dengan cipta dan rasa karsa itu. Cipta, rasa, dan karsa. Ketika ini menyatu, kemudian dia memiliki satu kekuatan. Satu kekuatan di mana nanti dia bisa mengolah SDA dan SDM manusia ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka ini kemudian akan terbangun sebuah masyarakat yang berbudaya. Gitu. Tapi nanti kita akan lihat lagi dari sisi yang lain misalnya. Ada budaya yang kalau dilihat dari sudut pandang agama, nanti akan ada satu kesimpulan. Misalnya ada budaya yang kalau menurut takaran agama, perspektif agama, itu akan misalnya disebut bertentangan, ada budaya yang tidak bertentangan, ada budaya yang disokong gitu ya, tidak bertentangan dan ada yang bertentangan. Bagi masyarakat yang berpegang pada prinsip agama, maka budaya yang bertentangan itu akan ditinggalkan. Walaupun budaya itu hidup di tengah masyarakat, ya banyak contohnya. Ya misalnya saya baca satu kitab berbahasa Arab Jawi ya, Arab Melayu, dikarang oleh Said Usman ya. Said Usman, Manhajul Istiqomah itu ditulis bagaimana dia memotret masyarakat ketika itu yang masih didominasi budayanya itu dengan budaya nativisme, yakni tradisi-tradisi lokal, tapi mereka beragama Muslim gitu. Misalnya, maaf ya, percaya pada dukun-dukun gitu kan, atau menyelenggarakan sesajen-sesajen gitu ya pada acara-acara tertentu. Itu dikritik oleh Said Usman. Dia memotret itu nih di abad 19 ya, 1800-an.
Itu dia cukup luas kajiannya, memotret kondisi masyarakat ketika itu, dan itu budaya yang hidup ketika itu. Ya. Jadi nanti dengan cipta rasa karsa itu akan terbangunlah satu masyarakat budaya yang berbudaya. Dan tadi saya katakan budaya akan berbeda satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, kemudian di sini saya kutip pada slide selanjutnya dari bukunya Jalaluddin Rahmat ya, dengan Deddy Mulyana. Dia ini pakar komunikasi. Dia mengatakan bahwa secara formal budaya adalah sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, banyak sekali itu, agama, waktu, ya, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan militer, materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Banyak sekali konten budaya itu, ya. Kalau dilihat dari secara formal, pengetahuan, jadi nanti pengetahuan bangsa Indonesia dengan pengetahuan bangsa lain terhadap satu hal akan berbeda. Sebutlah masalah COVID ini, ya. Masalah COVID, nah kan akhirnya mengapa sekarang masih COVID ini masih tinggi, ya? Ya barangkali secara budaya masyarakat Indonesia ini masih apatis gitu, masih cuek aja gitu ya. Dia menganggap saya aman-aman saja, nggak pakai masker, tidak pakai cuci tangan, misalnya, tidak menjaga jarak, saya aman-aman saja. Karena biasanya masyarakat awam dia melihat bahwa dirinya sehat-sehat saja gitu, dan juga melihat orang lain sehat-sehat saja. Padahal karakter, ciri khas virusnya ini kan memang berbeda. Orang sehat itu bisa kena dan dia tidak tampak bahwa dia terkena virus kan gitu. Ini budaya ya, budaya satu masyarakat pengetahuannya terhadap COVID saja akan berbeda. Nah, makanya pemerintah ini membangun satu budaya yang didasari oleh pengetahuan, maka pemerintah punya kewajiban mentransfer untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih itu virus ini kan, coronavirusnya apa sih kan gitu, dan ciri-cirinya kenapa bisa terjadi seperti ini kan gitu. Ini menjadi satu persoalan tersendiri. Jadi budaya masyarakat Indonesia dalam merespon COVID-19 akan berbeda, ya. Misalnya aspek kedisiplinannya kan gitu ya. Belum lagi budaya yang lainnya lah ya, banyak. Nah, budaya politik, ekonomi juga dalam transaksi gitu kan. Kayak kemarin kan kita sedang diusahakan selalu disiplin ya. Contoh yang paling sederhana dan sering kita rasakan, misalnya budaya antri. Budaya antri. Ini kan ada masyarakat yang nggak betah gitu dengan antri panjang gitu kan, di bank misalnya. Ya, alhamdulillah kan kalau di bank ada security-nya yang membimbing. Jangan nyelak gitu ya, jangan lari ke tempat ke depan gitu kan, menyelak tempat orang. Nah, ini masih banyak tradisi budaya disiplin antri saja masih kelihatan belum begitu peduli kan gitu masyarakat ya. Ya, secara umum ya, tapi kalau pada kasus-kasus tertentu ya banyak yang
yang melanggar kedisiplinan itu ya. Nah ini kalau kita lihat ya, tatanan budaya secara formal itu banyak sekali isinya, kontennya banyak. Masalah pengalaman, kepercayaan, ya nilai tadi yang saya sebutkan. Urusan waktu juga bagaimana menghormati waktu. Kan. Juga persoalan mencari ilmu. Gitu. Ini ada budaya mencari ilmu yang akan berbeda dalam satu lembaga pendidikan misalnya dengan lembaga pendidikan yang lain. Beda. Maka kalau di sekolah kita membangun budaya tepat waktu misalnya, di tempat kita mengajar, murid-murid datang di 7:30 sudah di dalam gerbang, atau jam 7, jam 8 mereka sholat duha, gitu kan misalnya. Ya, itu udah disetting. Sudah disetting. Nah, belum lagi pada tingkatan itu misalnya SD ya, SMP-nya bagaimana kan gitu. Ada sekolah lain yang berbeda dalam membangun tradisi belajarnya kan, budaya belajarnya seperti apa. Belum lagi pada tingkat perguruan tinggi, ya, pada level S1 misalnya, level S2, S3. Tapi ada satu hal yang sama dalam budaya belajar itu. Ya. Kalau di saya itu ada istilah adab ya, adab dalam belajar. Ya, itu nanti luas sekali pembahasannya. Ya. Banyak lagi, kalau kita bicara budaya itu, banyak hal yang akan kita kupas secara komprehensif. Dan ini bisa menjadi bahan penelitian buat Bapak Ibu sekalian. Misalnya budaya budaya pergaulan, murid-murid kelas berapa gitu ya, faktor yang mempengaruhinya apa. Misalnya murid kelas 3 atau murid kelas 2, yang SMP atau SMA kan katanya masa transisi tuh, ya. Kalau yang kelas 1 biasanya masih malu-malu, masih jaga image gitu kan, belum macam-macam tingkahnya. Tapi kalau udah kelas 2 dia sudah paham kondisi, udah paham atmosfernya kayak apa di sekolah itu. Akhirnya kelas 2 biasanya transisi nih, mau agak agak liar gitu kan. Nah, kelas 3 udah mulai berpikir katanya, karena dia udah dewasa, punya adik-adik, dia menjadi contoh. Kemudian dia akan lulus, akan lebih serius lagi, biasanya kelas 3 begitu. Nah, itu budaya ya, dalam satu lembaga pendidikan misalnya. Next. Kita lihat misalnya karakteristik budaya. Di karakteristik budaya ini kita bisa melihat bagaimana ada relasi antara dua terminologi ya, dua istilah. Ini relasinya cukup kuat. Dan tidak bisa dipisahkan. Kita melihat dari sisi komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa, bahasa berkait dengan komunikasi, dan komunikasi juga berkait dengan bahasa. Ya, kita lihat masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan juga kalau kita kerucutkan lagi, di lembaga pendidikan kita, nggak usah jauh-jauh, atau di masyarakat kita itu, atau satu keluarga dengan keluarga lainnya, komunikasi dan bahasanya akan berbeda-beda. Kalau keluarga ini komunikasinya dan bahasanya yang dipakai misalnya agak lembut gitu kan,
jarang teriak-teriak gitu kan, istilahnya gitu. Tapi ada satu keluarga yang beda karakternya. Nah, bangsa Indonesia juga sama. Bagaimana bangunan komunikasi dan bahasa bangsa Indonesia akan berbeda, misalnya dengan Malaysia, ya, dengan Malaysia. Jadi ini bisa kita telaah ya, kita telaah. Dan ini bisa menjadi satu bahan penelitian. Pakaian dan penampilan misalnya, sama juga. Satu orang dengan orang yang lain akan beda penampilan. Ada yang ngersik gitu ya, yang rapi, yang nggak mau kotor. Ada yang nggak peduli dengan penampilan. Nah, itu kita bisa lihat dari karakter-karakter orang ya. Ya, bangsa Indonesia juga demikian. Kalau kita potret pakaian dan penampilannya karena kita multi etnis ya, itu nanti tinggal kita pilih. Dan kalau kita nasionalkan agak berat, sulit. Kalau menasionalkan satu pakaian tradisi untuk diambil secara nasional nggak sulit karena memang itu akan terjadi kecemburuan. Paling yang mengikat kita adalah apa? Bahasa. Kami putra-putri bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa persatuan. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya. Apalagi tuh, Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu yang paling yang bisa mengikat. Kalau budaya lokalnya dari sisi penampilan pakaian sulit. Nah sekarang pemerintah kita, misalnya Pak Jokowi mengenalkan menteri-menterinya diajak untuk berpakaian putih misalnya, berpakaian putih, baju putih. Nah itu dia ingin membangun satu budaya dalam kabinetnya gitu ya, dari pakaian dan penampilan. Belum lagi makanan dan kebiasaan makan. Nah, ini mana yang mau kita sepakati? Nggak bisa, sulit. Nanti akan sifatnya lokalistik. Bapak Ibu kalau makan di hotel itu akan berbeda. Di sana ada table manner, ya, ada adab makan model hotel, ya, restoran misalnya, restoran besar yang biasanya ada di hotel-hotel gitu ya. Beda ketika kita makan di warteg, nggak pakai table manner itu. Ya duduknya juga cek aja, mau menghadap mana kayak gitu kan, mau kakinya bagaimana posisi nggak ada masalah. Apalagi kalau kita tarik ke masalah ke agama ya, Islam misalnya, itu ada adab makan ya, yang sudah diajarkan oleh Nabi. Ya. Misalnya makan jangan berdiri, makan dengan tangan kanan, ya, makan diawali dengan doa, ya, makan jangan terburu-buru, mengambil makanan tuh dengan 3 jari, ya. Kalau 3 jari kan tadi telunjuk, jempol, dan jari tengah. Itu menu yang kita ambil sedikit. Gitu. Dan dia akan mudah dikunyahnya di mulut. Berbeda dengan, maaf, satu komunitas misalnya, ya, satu kelompok, dia makan dengan 5 jari. Jadi, berarti kan dapat materi makannya banyak. Dan masuk ke mulutnya juga banyak. Dan nggak dikunyah lagi. Diambil lagi, makan lagi. Beda. Jadi nanti ada dari sisi makan dan kebiasaan makan. Nah, ini yang harus bisa kita pelajari, perbedaan-perbedaan ini mana yang
yang bisa kita sepakati. Sulit, ya. Waktu dan kesadaran akan waktu yang akan berbeda-beda. Ada orang yang nggak peduli dengan waktu. Maka dalam Islam itu sholat 5 waktu itu sudah diatur, ya. Jadi kerja itu mengikuti waktu sholat, bukan sholat mengikuti waktu kerja. Jadi kalau datang waktu zuhur kan berhenti aktivitas kerja. Kemudian nanti baru mulai lagi jam 1. Penghargaan dan pengakuan, hubungan-hubungan, nilai dan norma, rasa diri dan ruang, proses mental dan belajar, kepercayaan dan sikap. Nah, ini karakter-karakter budaya, ya, yang hidup di tengah masyarakat. Nah, ini bisa kita analisis dari masing-masing orang, dari masing-masing kelompok, komunitas, satu masyarakat, atau satu suku, ya, atau satu bangsa. Nah. Selanjutnya, pada slide, nah ini lewatin saja, Bapak Ibu. Lewatkan. Terus, nah. Ya. Ada 3 pendapat soal hubungan agama dan kebudayaan. Nah, ini kita masuk ke ranah ini. Bagaimana sih relasinya antara agama? Agama kan ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan itu sangat kuat masuk ke dalam jiwa seseorang. Ya. Nah, kita ini apalagi Islam, kita bicara Islam, ya. Islam itu mengatur dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Itu diatur oleh Islam. Sekarang Islam berhadapan dengan satu budaya yang ada di masyarakat maupun budaya yang ada di satu wilayah. Nah, bagaimana relasinya, hubungannya antara agama dan kebudayaan ini? Nah, ini ada tiga pandangan. Agama bagian dari kebudayaan, atau kebudayaan bagian dari agama. Nah, atau yang ketiga, keduanya, khususnya Islam, bukan merupakan bagian masing-masing. Jadi, agama itu bukan budaya, budaya itu bukan agama. Gitu. Kalau misalnya Islam dimasukkan bagian dari agama, maka Islam kecil sekali. Ya, Islam kan ad-din, agama wahyu. Maka kalau agama yang kita sebut Islam ini sebagai agama wahyu masuk ke wilayah di mana budaya ini adalah hasil kreasi manusia, cipta karsa tadi, cipta, rasa, dan karsa. Maka agama menjadi kerdil, ya. Maka ada saja yang berpandangan, bagi saya ya, bahwa Islam itu berdiri sendiri. Dia bukan bagian dari budaya, dan budaya bukan bagian dari Islam. Tapi nanti ada budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi ada agama lain, agama bagian dari budaya agama dia. Kan agama banyak nih, Bapak Ibu sekalian. Agama yang hidup di tengah masyarakat ini banyak, ya, yang menyangkut keyakinan. Cuma kan yang diakui itu dalam negara Indonesia ini ada 6. Ya. Nah, sebetulnya yang hidup di tengah masyarakat ini banyak, agama bisa ratusan. Cuma yang diakui oleh pemerintah itu 6. Saya ingin mengatakan bahwa agama yang
bagian dari budaya itu bisa jadi agama-agama yang banyak itu, yang hidup di tengah masyarakat. Itu bagian dari budaya mereka. Ya. Banyak misalnya agama apa? Animisme, dinamisme, itu kan agama, keyakinan. Atau juga ada budaya menjadi bagian dari agama. Nah, nanti kita akan melihat kalau bicara pendidikan, budaya, dan karakter bangsa, stressingnya kan di dalam konteks bangsa ini. Maka nanti kita akan kupas, dia basisnya apa? Agama atau apa basis budaya bangsa ini? Atau tradisi yang hidup di tengah masyarakat? Nah, ini akan menjadi masalah tersendiri, menjadi kajian tersendiri. Nah, untuk poin ketiga, masing-masing berdiri sendiri, tapi dapat saling berhubungan dengan erat. Pada bagian-bagian tertentu ya, khususnya Islam ya, ada bagian yang menurut Islam itu nggak tepat. Budaya yang ada ini nggak sesuai dengan Islam. Kan. Banyaklah contohnya ya di tengah masyarakat. Nah, maka polanya seperti ini, agama, kebudayaan, dia akan bersinggungan. Maksudnya agama dia akan berhubungan dengan kebudayaan, kebudayaan akan berhubungan kepada agama. Nah, itu. Maka dikatakan di bawah kebudayaan agama. Ya, ini kebudayaan yang dilandasi atau dijiwai oleh ajaran agama tertentu. Ya. Seperti kebudayaan orang Islam, kebudayaan Kristen, kebudayaan Hindu. Nah, misalnya ada acara Grebek Muharram tuh ya, terus ada acara apa lagi? Ya Bapak Ibu bisa bisa ambil contoh tradisi-tradisi yang hidup di masyarakat, kemudian agama ditarik ke dalam budaya itu. Tapi nanti kalau kita telisik lagi, itu nanti bertentangan atau tidak. Bahkan ada kelompok yang anti sekali, pokoknya kalau sudah tidak ada dalam Islam, udah tidak sesuai, tidak ada dalam Islam, itu bukan bagian dari agama, itu budaya. Gitu. Kayak misalnya halal bihalal ya, halal bihalal sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, itu kan nggak ada dalam tradisi Islam. Yang ada adalah silaturahim. Kalau halal bihalalnya nggak ada. Tapi yang ada adalah silaturahimnya ada dalam ajaran Islam. Nah, sekarang kita tanya, bertentangan apa tidak kan gitu acara halal bihalal? Ternyata tidak. Itu boleh. Nah, gitu. Itu yang dimaksud tidak ada pertentangan. Misalnya budaya di bulan Ramadan. Ramadan itu syariah, ajaran Islam. Tapi di dalamnya nanti ada acara-acara tertentu, misalnya nuzulul Quran, ya, malam 27, ya, mengadakan acara tertentu satu masyarakat. Nah, itu kan kalau kita tarik ke ajaran Nabi, nggak ada istilah misalnya malam 27 bikin makanan-makanan. Nah, pertanyaannya bertentangan apa tidak? Gitu. Ya tidak, kan membuat makanan itu saling berbagi. Saling berbagi adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Dan yang paling penting adalah tidak menyatakan itu agama. Itu bagian dari agama, bukan. Ya. Misalnya malam nuzulul Quran diperingati turunnya Al-Quran. Ya. Ini bentuk peringatannya aja. Tapi setiap malam bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan harus wajib menyelenggarakan acara nuzulul Quran, itu tidak tepat gitu. Tidak tepat. Karena
itu bukan dari bagian rukun puasa Ramadan, bukan. Nah, itu adalah satu pandangan, pikiran, perasaan umat beragama itu, dalam hal ini Islam, umat Islam menyelenggarakan itu. Nah, kemudian masuk kita pada karakter. Karakter, ini Bapak Ibu bisa ambil rujukannya. Dia dari bahasa Latin, kan, pendidikan, budaya, dan karakter. Apa itu karakter? Oh, karakter bangsa Indonesia begini. Oh, karakter pemimpin kita begini. Oh, karakter masyarakat Papua gini. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Mulai banyak digunakan dalam bahasa Perancis karakter pada abad ke-14. Tulisannya beda-beda tuh. Karakter, karasein, dan karak. Maknanya tools for making, to engrave dan pointed state. Ya, perangkat untuk membuat sesuatu ya. Dalam bahasa Inggris menjadi karakter ditambah hak. Indonesia diadopsi menjadi bahasa Indonesia karakter. Nah, ini kemudian menjadi tren dalam sistem pendidikan kita, karakter ini. Tapi nanti kita akan lihat secara filosofis. Lanjut. Sementara ada yang menjelaskan bahwa karakter dari bahasa Yunani artinya to mark, menandai, dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sumber lain berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso, cetak biru, atau format dasar, intinya ya, atau sidik. Poinnya, poin dari sebuah karakter, ya, intinya, cetak birunya, karaso. Itu secara bahasa. Kemudian istilah karakter kaitannya dengan personality. Nah, ya lanjut, bisa dilihat kepribadian seseorang. Karakter Pak Syarif begini, karakter Bu karakter Bu Bu Elis kan gitu, karakter Pak Japar, karakter ibu yang lainnya beda-beda kan gitu ya. Itu dilihat demikian. Akan berbeda. Di mana seorang bisa disebut orang yang berkarakter, a person of character, jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Jadi si A ini dia punya karakter. Tapi sama dengan ketika kita bicara akhlak ya, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah, karakter jelek dan karakter baik, gitu kan? Ada dua kutub. Ya, karakter baik dan karakter buruk, akhlak mahmudah terpuji dan akhlak yang mazmumah yang tercela. Tapi nanti kita akan lihat sama nggak akhlak dengan karakter. Nah, itu ya, kita akan lihat nanti. Next, dalam Oxford Dictionary ya dikatakan all the qualities and features that make a person, groups of peoples and place different from others. Ya. Seluruh sifat, kualitas dan ciri-ciri yang membuat seorang, kelompok masyarakat dan tempat berbeda dari yang lainnya. Itu karakter. Dari sisi kualitasnya, sifatnya, seseorang akan berbeda, masyarakat akan berbeda, bangsa akan berbeda dengan kelompok yang lainnya. Indonesia berbeda karakternya dengan Amerika. Indonesia berbeda karakternya dengan orang Prancis dan lain sebagainya. Orang Depok berbeda karakternya dengan orang Kerawang. Nah, itu dari sisi makna. Makanya untuk memotret karakter bangsa Indonesia nanti bisa kita lihat. Maka kalau dikatakan kita dikenal dengan budaya Timur yang sopan gitu kan orangnya,
Nah, sekarang budaya timur ini masih ada nggak di Indonesia? Kan gitu. Karena sekarang dunia sudah sangat kecil. Dunia sudah dalam genggaman. Yakni di dalam gadget kita, smartphone kita. Dunia sudah tanpa sekat. Jadi semua budaya masuk ke Indonesia, budaya masuk ke ruang-ruang publik, ruang-ruang privat kita, di kamar kita masuk itu budaya barat. Kemudian apakah kita terbentuk ya kayak istilah prank gitu ya, anak-anak muda melakukan ngeprank gitu ya, ngerjain orang gitu kan, membuli dan lain sebagainya. Apakah itu dulu pernah budaya timur seperti itu? Jailin orang, ngasih hadiah, nggak tahu dalamnya makanan yang sudah tidak layak dimakan. Nah ini, atau ngeprank yang lainnya lah, menjailin orang. Nah ini budaya Indonesia bukan kan gitu ya. Nah kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat-sifat kejiwaan. Jadi memang ini akan diambil dari istilah akhlak ini. Imam Al-Ghazali mendefinisikannya akhlak itu bigori fikrin waruwiyatin, tanpa pemikiran dan tanpa renungan. Orang kalau berakhlak itu. Jadi kalau ada orang, sebutlah orang yang membutuhkan, misalnya tetangga kita butuh uang, dia mau beli apa gitu ya, buat beli makanan atau apalah. Itu orang yang berakhlak itu tanpa berpikir panjang, dia akan kasih. Dia akan kasih. Atau ketika ada orang butuh pertolongan, dia akan segera tolong. Tanpa lagi berpikir, kalau saya tolong ini, merugikan saya tidak. Nah, gitu. Itu Imam Ghazali mendefinisikan gitu. Itu akhlak gitu. Bigoiri fikrin waruwiyatin, tanpa pemikiran. Tasdurul af'al, yang bersumber dari perbuatan yang tanpa pemikiran lagi. Nah ini tampaknya KBBI ini dipengaruhi dari definisi akhlak dalam mendefinisikan karakter. Sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lainnya. Ya. Ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan karakter demikian. Jadi nanti kalau kita potret bangsa Indonesia, nanti bangsa Indonesia punya karakternya begini, gitu ya. Misalnya suka, kalau main bola, bangsa Indonesia ini kalau pertandingan sepak bola, kesebelasannya kalah, apa yang dilakukan? Perang, berantem, gitu kan, tawuran, kan gitu. Kalau di negara Eropa, itu tribun tempat penonton dengan pemain itu dekat banget ya, cuma beberapa langkah itu dekat sekali dan tidak ada kekhawatiran orang yang ada di dalam stadion itu. Tapi kalau di Indonesia itu yang namanya tribun dengan lapangannya, dengan pemain jauh sekali. Jadi seperti tidak ada kepercayaan. Kalau kesebelasannya kalah pasti nggak terima, atau ada satu sedikit kesalahan, nggak percaya dengan wasit misalnya, udah supporternya turun. Nah itu kan gambaran dari karakter supporter sepak bola Indonesia. Nah, gitu. Maka jadi ngeri kalau nonton di stadion itu, harus banyak zikir, takut-takut tawuran, jadi korban. Nah itu ya dari sisi definisi. Nah lanjut. Landasan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Satu, agama dasarnya ya. Agama pasti itu, nggak bisa dipisahkan. Agama dimanapun, kita bicara Islam ya, dimanapun kalau landasannya agama itu akan sama. Ya. Misalnya salam, dimanapun ketemu salam, gitu kan. Tut imuto'am wa taqra'u salam alaman arabta wa man lam ta'rif.
memberi makan, itu tanda-tanda kebaikan, memberi makan, fataqra'us salam, mengucap salam pada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal, tapi yang sama muslim, atau paling tidak menyapa. Nah, itu Islam. Atau kalau orang berpijak pada dasar ajaran Islam misalnya, itu kan dikatakan makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dimanapun ya, orang muslim misalnya, dia akan memuliakan tamu kalau ada tamu. Nah, kita bertamu ke saudara kita yang di tempat lain, sekalipun di Papua gitu ya, di Kalimantan pedalaman, tapi dia tahu dasar agama ya, prinsip-prinsip ajaran agama, dia akan menghormati kita. Begitu juga kita, nggak perlu ditanya lagi, Anda dari mana, gitu kan? Budaya Anda apa, nggak bertanya gitu. Tapi kalau sudah berprinsip pada agama akan sama. Bahkan di luar negeri pun bisa demikian adanya ya. Budaya yang hidup, yang kedua, budaya yang hidup kearifan lokal ya, istilahnya kearifan lokal. Maka kearifan lokal ini kasih tanda tanya. Ini akan berbeda maksudnya. Kearifan lokal satu masyarakat dengan kearifan lokal masyarakat yang lain akan berbeda. Gitu. Ini tergantung, maka kita harus hati-hati kalau kita ke kampung orang, ke wilayah orang, Bapak Ibu nanti akan istilahnya PKL gitu ya. Dulu pernah saya dengar PKL ada yang ke mana? Ke Cianjur, ada yang mana? Banten, ke Lebak, ke suku Baduy. Itu kita harus hati-hati, harus tahu kearifan lokal di sana kayak apa. Nggak boleh mematahkan dahan, tidak boleh buang hajat sembarangan. Nah, itu harus kita perhatikan. Ini landasan budaya. Ketika kita berada di satu lingkungan masyarakat yang jauh dari budaya kita. Yang ketiga Pancasila. Ini Pancasila. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, seringkali kita katakan bahwa landasan budaya kita ini Pancasila. Apa? Ketika kita bisa bicara Pancasila, maka kita bicara sila-sila yang ada di dalamnya. Ada 5 sila. Tuhanan yang Maha Esa, manusia sampai keadilan sosial. Yang pertama, ini secara dulu, budaya bermacam-macam, masing-masing daerah. Masing-masing budaya punya karakter sendiri. C, karakter yang ada pada satu daerah hanya berlaku bagi masyarakat daerah itu. Benar. Tidak akan bisa kita paksakan tradisi kita paksakan ke orang Banten, nggak bisa. Nah, itu udah konkret lah, sudah kita maklum lah ya. Nggak bisa satu budaya daerah dipaksakan ke orang lain. Yang ada kita ngikutin kalau kita berada di wilayah mereka. Dan sebaliknya. Nah, kemudian kini kebudayaan dipandang lebih dinamis, tidak kaku dan statis. Ya. Maka karakter dan budaya bangsa akan ikut dinamis. Nah, nanti, nih sekarang saya katakan, dunia sudah tanpa sekat. Anak-anak sekarang sudah belajar melalui online. Nah, ini akan dinamis lagi budayanya. Makanya saya katakan, sekarang sekolah dengan sistem PJJ, jarak jauh, online, ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa digantikan dalam sistem pembelajaran, dalam sistem pendidikan, yakni penanaman akhlak, penanaman adab atau karakter itu sendiri. Itu nggak bisa melalui pendidikan jarak jauh. Itu harus bersentuhan guru sama murid. Nah, ini problem kita sekarang. Problem kita sekarang dalam sistem pendidikan, kita jauh dari murid. Padahal sentuhan murid dengan guru dan guru kepada murid, hubungan yang sangat erat. Di sanalah terbangun bagaimana murid merasa diperhatikan. Nah, sekarang makanya yang dominan adalah peran orang tua. Tapi orang tua kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Orang tua harus menjadi figur, menjadi guru utama di rumah. Tepat banget sekarang sebenarnya ketika kita ingin mendorong orang tua menjadi guru utama ya buat anak-anaknya. Tetapi kemampuan orang tua akan berbeda-beda. Itu menjadi problem. Maka ketika orang tua
punya kelemahan dari sisi itu, dia akan titipkan anaknya ke ke guru, ya. Dan sekarang ketika orang tua menitipkan anaknya ke kita, ke sekolah, kepada guru, kondisinya seperti ini. Kondisinya PJJ online, sekolah daring dari rumah. Akhirnya secara langsung itu peran pendidikan diserahkan lagi ke orang tua. Pendidikan yang berbasis pada akhlak, pendidikan moral anak itu otomatis dikembalikan ke orang tua. Kita nggak bisa, Bapak Ibu nggak bisa mendidik karakter anak dengan sistem daring, nggak bisa. Karena dia harus bersentuhan secara langsung. Dan ini menjadi domain peran orang tua. Akhirnya dikembalikan peran itu, fungsi itu kepada orang tua. Gitu. Maka pentingnya orang tua juga harus belajar. Lanjut, nah ini ingin saya kerucutkan lagi, karakteristik dalam perspektif Islam. Karakter di dalam Islam dikenal dengan dua sebutan tadi, akhlak dan adab. Ya. Jika dikaji lebih jauh, ada perbedaan antara karakter dengan akhlak atau adab. Ini dua catatan di atas. Satu, istilah karakter bukan hanya berlaku atau bisa dinisbatkan kepada manusia saja, tapi juga kepada makhluk lain dan benda mati. Misalnya karakter hewan, karakter pohon, karakter air, karakter jin, karakter malaikat, karakter setan, itu bisa kita nisbatkan pada karakter makhluk-makhluk itu. Sementara adab, akhlak hanya bisa dinisbatkan pada manusia. Ya. Nggak mungkin kita nyebut akhlak hewan atau itu ayam kawin sembarangan kan gitu, nggak punya akhlak gitu kan, nggak bisa begitu. Atau kucing itu teriak-teriak berantem sama temannya, bersuara keras gitu kan, kucing ya. Kucing kalau berantem kan gitu. Dasar kucing nggak punya akhlak, nggak bisa kita katakan begitu, nggak punya adab, nggak tepat. Itu karakter kucing emang begitu gitu, bukan dikatakan adab kucing memang begitu, nggak bisa gitu. Akhlak kucing memang begitu, nggak bisa, tapi karakter kucing. Basis atau dasar pemikiran atau konsep karakter dengan adab juga berbeda. Karakter berbasis pada nilai-nilai universal, humanisme, walaupun berbeda agama atau keyakinan. Karakter juga berbasis pada nilai-nilai lokal, ya, dan setiap daerah akan berbeda nilai-nilai yang hidup. Basis adab atau akhlak, ya, adalah keimanan, ketauhidan, yang sumbernya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan nilai yang hidup di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini akhlak ya, basisnya tauhid itu peran keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membedakan. Kalau boleh kita sebutkan, akhlak itu adalah karakter Islami, gitu. Karakter yang Islami. Lanjut, dalam siapa yang bisa dijadikan teladan dalam karakter? Ya. Siapa yang bisa dijadikan teladan dalam karakter? Ya, bisa ditampilkan pada slide selanjutnya. Sosok teladan dalam pendidikan sangat penting. Ya. Guru menjadi digugu dan ditiru. Guru harus menjadi teladan. Nah, makanya dalam sistem belajar daring ini sudah sulit guru dijadikan teladan karena nggak lihat, murid nggak ngelihat. Ya, otomatis sekarang murid itu, anak itu akan melihat teladan pada orang tuanya. Ya. Murid atau rakyat perlu sosok yang dapat dijadikan panutan. Dalam konteks bangsa, konteks bernegara kita, berbangsa kita, maka kita akan melihat sebagai rakyat sosok pemimpin yang jadi panutan kita itu siapa. Ya, bisa kita analisis baik pada level nasional, level provinsi, level
kota, kabupaten, itu siapa sosok-sosok pemimpin bangsa ini yang bisa kita jadikan teladan. Nah, gitu. Jadi dalam membangun karakter ini perlu ada teladan. Ya, sekarang jaksanya aja bisa disuap gitu ya. Jaksanya aja bisa disuap dengan uang miliaran, dia bisa bolak-balik liburan ke luar negeri, berbelanja dan segala macam. Bagaimana kemudian yang bisa kita teladani? Kalau jaksanya saja sebagai penegak hukum masih bisa disuap, ya. Padahal gajinya bisa diukur, cuma sekian sekian berapa katanya tuh? 8 juta. Diakumulasi sekitar paling juga 12 juta, 13 juta gajinya. Tapi kok kekayaannya luar biasa. Ternyata pas ditelisik ya itu. Nah, jadi siapa yang jadi panutan? Juga tentang pemimpin yang suka bicara yang tidak bicaranya kasar, bicaranya tidak menyejukkan. Nah, ini kan menjadi sorotan. Belum lagi ya itu dalam level nasional ya. Dalam level sistem pendidikan kita siapa? Guru. Guru kepada siapa? Kepala sekolah. Gitu. Kepala sekolah menjadi teladan buat guru-gurunya. Guru menjadi teladan buat murid-muridnya. Itu bicara karakter, Pak ya. Ibu ya, harus ada teladan. Nggak bisa kita teriak-teriak karakter dan teladan tanpa ada panutan. Mustahil bicara karakter tanpa sosok. Bisakah orang tua, guru, pemimpin dijadikan teladan? Bisa. Kita bisa. Asalkan ada nawaitu. Nah, kemudian memahami substansi Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. Yang ini sering kita gaungkan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Memahami substansi Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. Tadi sudah saya katakan, sila-silanya luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu Pancasila kan? Ya dia dasar negara, falsafah negara. Kalau Soekarno menyebutnya sebagai filosofis Grundslag. Kemudian kita katakan, apakah Pancasila pedoman hidup? Kalau dikatakan Pancasila sebagai pedoman hidup, bagaimana menjelaskan Pancasila? Kalau Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup, way of life, bagaimana menjelaskannya? Dan bagaimana kedudukan agama ya, dalam hal ini Islam yang juga sebagai pedoman hidup? Pedoman hidup adalah kumpulan ajaran dan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan, petunjuk arah dalam menjalankan semua aspek kehidupan, dari masalah yang kecil sampai yang besar. Apakah di dalam Pancasila ada arahan, pedoman yang mengatur perkara yang lebih detail dari urusan kehidupan? Jika tidak ada di dalam Pancasila, maka perkara yang lebih detail itu harus dicari dari mana? Di mana kita harus mencari? Ya, tentunya agama. Bangun tidur, ada doanya. Mau tidur, ada cara-caranya, ada doanya juga. Mau mandi, masuk kamar mandi, mau makan, ya buang hajat, pakai pakaian, bercermin, berjalan, naik kendaraan, apalagi berbicara, itu diatur. Oleh siapa yang atur? Agama. Gitu. Ada itu aturannya. Ya, nah ini Islam ya, saya nggak bicara agama lain. Itu ada aturannya. Kalau tidur, misalnya berwudu dulu, bersih dulu, tempat tidurnya dibersihin dulu, gitu kan? Tidak boleh ada kotoran tempat tidurnya, disapuin. Itu diajarkan. Kalau tidur, lampu matikan. Itu diajarkan, ada hadisnya. Kemudian kalau bermimpi, mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Berludah ke kiri. Ya. Nah, berludahnya itu apa ludah dengan keluar air liur? Tidak kan gitu. Nah itu ada aturannya lagi. Luar biasa. Ya, bergaul dengan tetangga itu diatur. Nah, Pancasila tidak menyentuh itu, ya. Pancasila tidak menyentuh itu. Dia hanya dalam konteks global, ya. Dalam konteks global. Tapi ketika kita mengamalkan ajaran Islam, tentu tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Ya.
Maka kita lihat ketuhanan yang Maha Esa pada slide selanjutnya. Apa makna dari sila ini? Para tokoh Islam memaknakan sila ini sebagai tauhid. Konsep tauhid hanya dikenal dalam Islam. Berarti Esa hanya tepat untuk konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam nilai-nilai tauhid ini mengandung konsekuensi seperti pengakuan hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah. Pengakuan hanya ada satu syariat yang wajib diikuti. Pengakuan pedoman-pedoman yang berasal dari Tuhan yang wajib dilaksanakan. Maka jika sudah melaksanakan ajaran Islam, maka seorang Muslim sudah dikatakan telah mengamalkan Pancasila. Jelas. Jadi Pancasila itu disokong oleh Islam. Maka jangan dibenturkan Pancasila dengan Islam. Ya. Karena nilai-nilai yang di dalamnya itu masuk dalam konsep-konsep Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pancasila boleh diterjemahkan oleh siapa saja. Nah, tapi kita sebagai seorang Muslim juga punya hak untuk menafsirkan Pancasila. Kalau kita baca lagi di Badan Konstituante, bagaimana PKI mendefinisikan Pancasila dan dia mendukung Pancasila. Tapi perspektif PKI, silakan Bapak Ibu baca Risalah Sidang Badan Konstituante tahun 1957, sidang ketiga. Di sana PKI berbicara, yang berbicara namanya Nyoto. Dia ingin mengubah ketuhanan yang Maha Esa itu, dia ganti ingin kebebasan beragama. Dia ganti itu. Dia ingin ganti. Dia usulkan di dalam pidatonya di sidang konstituante 1957. Itu praksi PKI. Dia mendukung Pancasila menjadi dasar negara. Untuk tetap dipertahankan menjadi dasar negara. Tapi bahkan dia mengusulkan lebih hebat lagi dia mengusulkan pokoknya ini ada yang lebih hebat untuk menggantikan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dia katakan kebebasan beragama, kemerdekaan beragama. Maka ini dikritik oleh Kasman Singodemejo. Kalau PKI ingin mengusulkan ini, maka nanti akan ada lanjutannya lagi, kebebasan untuk tidak beragama. Dan untuk kebebasan untuk tidak beragama, maka selanjutnya adalah kebebasan untuk tidak bertuhan, anti Tuhan. Itu tafsiran PKI dalam menerjemahkan Pancasila, menafsirkan Pancasila. Jadi memang welcome saja jadinya untuk menafsirkan Pancasila. Siapa saja boleh, tapi ini hati-hati gitu. Dan kita pun yang Muslim ya, dalam hal ini Muslim, ya karena tokoh-tokoh kita yang merumuskan itu. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singodemejo, ada Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, ada Haji Agus Salim, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno Cokro Suyoso, ada Kiai Ahmad Sanusi, dan lain sebagainya. Dan di kalangan nasionalis kebangsaan juga banyak tentunya Muhammad Yamin, Hatta, Soekarno. Dan Soekarno adalah mengatakan ini hasil kompromis yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang ada ketika itu. Bahkan di dekret Presiden 5 Juli 1999, Soekarno mengatakan bahwa Piagam Jakarta yang awalnya disepakati itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi suatu kesatuan dengan konstitusi menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Itu Soekarno menyatakannya demikian. Ini bagaimana kita mendefinisikan bahwa Pancasila itu tepat kalau dikatakan sebagai dasar budaya bangsa Indonesia, ya. Jadi dasar karakter bangsa, tapi jangan dibenturkan. Nah, karena dibenturkan dengan agama, khususnya Islam. Karena agama Islam ini sangat mensupport dengan Pancasila. Tetapi Pancasila adalah dasar negara, filosofi negara. Dan dia yang menjadi pedoman hidup umat Islam ya Al-Quran dan hadis. Ketika umat Islam mengamalkan Al-Quran dan hadis, ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena basisnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tokoh-tokoh kita, rakyat Indonesia dalam berbudaya, berbangsa dengan karakternya yang spesial ini, itu basisnya pada dasar negara ini, gitu ya. Bagaimana membangun persatuan, bagaimana membangun
musyawarah, keadilan, ya. Maka pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil itu hanya ada dalam konsep Islam. Bapak Ibu sekalian silakan cari sinonim kata adil dalam berbagai bahasa apa. Bahasa Jawa apa adil? Ya. Bahasa Sunda apa? Adil. Adil-adil juga. Nah, itu adalah konsep istilah yang pokok dalam Islam, adil dan adab tadi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab udah. Nah, adab ini, Bapak Ibu sekalian pada poin selanjutnya bisa dilihat. Kalau adil kan meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Kita orang kan laki perempuan. Orang laki dia harus adil dengan posisinya sebagai laki. Perempuan juga harus adil posisinya sebagai perempuan. Dan bangsa yang negara pemerintah harus adil pada rakyatnya. Nah, ini adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat. Adil tidak hanya bermakna sama rata, tidak. Kalau nimbang seorang pedagang itu otomatis itu sama rata beratnya. 1 kilo dengan 1 kilo bahan yang ditimbang sama. Tapi ada pada posisi tertentu adil itu tidak sama rata. Tidak usah jauh-jauh. Porsi kuliah S1 dengan S2 itu akan berbeda. Ya. Yang S2 ini dominan yang berperan tuh mahasiswa. Apalagi kalau S3, itu dosen hanya kasih pengantar aja. Atau ada yang lebih mudah kita pahami ketika kita punya anak 3 atau anak 2 sajalah, kakak dan adik. Dikasih uang saku, kakak yang SMA, adiknya SD. Itu nggak mungkin sama. Itu namanya keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu adil. Dan lawannya adalah zolim. Nah, kemudian adab. Adab is discipline of body, mind, and soul. Ya. Adab itu is discipline of body, mind, and soul. Yaitu adab itu disiplin body, disiplin badan. Badan kita ini harus disiplin. Mind, pikiran kita harus disiplin. Soul, jiwa kita harus disiplin. Itu adab. Ketika kita tidak beradab pada diri kita kita sakiti, berarti kita nggak beradab. Pikiran kita kacaukan, gitu kan? Tidak diasah dengan pikiran-pikiran yang positif, maka kita tidak beradab dengan pikiran kita. Begitu juga dengan jiwa. Maka dalam agama itu, maqasidus syariah, tujuan adanya syariat itu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nggak boleh manusia membunuh manusia yang lainnya. Jiwa harus dilindungi. Ya, makanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu bahwa manusia, siapapun orangnya harus hidup. Nggak boleh ditarik nyawanya. Ada satu lagi konsep adil, masalah hukuman. Nah, kan dalam meletakkan hukum itu harus benar-benar adil. Ya, misalnya ada orang yang memperkosa gitu ya, itu harusnya orang yang melakukan pemerkosaan dia nggak boleh ini kan merusak ya, jadi merusak. Maka hukumannya harusnya jangan dikasih keturunan, gitu. Nah, itu sebagai hukuman. Tapi orang-orang baik, dan orang-orang cerdas itu harus diberi kesempatan yang banyak. Dan dia harus punya keturunan yang banyak. Itu adil. Misalnya siapa orang yang cerdas sekarang? Kayak yang dulu tuh Pak Habibie, almarhum. Pak Habibie anaknya cuma berapa? 2 ya. Nah, itu Pak Habibie orang cerdas, orang pintar. Harusnya anaknya banyak. Biar nanti udah punya keturunan yang banyak, yang bagus-bagus.
Tapi bagi penjahat harus dibatasi keturunannya. Itu bentuk keadilan sebetulnya dalam sisi hukuman. Next, the main, sini ada makna di atas. Adab, the main of adab in the sense here explained as an encompassing the spiritual and material life of man. Ya, adab dalam pengertian yang luas meliputi kehidupan spiritual dan material manusia. Itu adab. Ya, pengertian yang luas cakupannya itu meliputi kehidupan spiritual dan material, kehidupan spiritual, keagamaan maupun kehidupan bendawi, materi. Itu adab. Jadi tidak sebatas urusan material aja, urusan benda, tapi juga urusan spiritual. Itu adab. Jadi dalam konteks pendidikan budaya dan karakter bangsa, maka kita harus memperhatikan aspek adab ini, adab masyarakat. Untuk membangun adab masyarakat dimulai dari membangun adab individu. Mulai dari mana? Dari pendidikan. Maka pentingnya pendidikan adalah pendidikan yang menanamkan adab, inculcate, ya, penanaman of adab, menanamkan adab kepada manusia. Jangan hanya spirit akademiknya, intelijensinya saja yang cerdas, tapi spiritualnya, moralitasnya, akhlaknya harus beradab. Terakhir, ada beberapa poin lagi, Bapak Ibu sekalian. Akhlak mulia. Ada akhlak mulia. Nah, di dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar kita dan Undang-Undang Pendidikan, dipakai kata akhlak. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Akhlak mulia. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Akhlak mulia yang dipakai. Akhlakul mahmudah. Kalau kita lihat lagi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini terminologi, istilah yang digunakan oleh para perumus undang-undang dan para pakar yang dalam menyusun anggota DPR yang ketika itu dengan pemerintah menyusun undang-undang tentang pendidikan nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional yang dipakai adalah akhlak mulia, bukan karakter, bukan meningkatkan ketakwaan serta karakter dalam rangka tidak, tapi akhlak mulia. Akhlak mulia ini basisnya adalah agama. Begitu juga Undang-Undang Nomor Tahun 20 2003, Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Itu tujuannya. Iman, takwa, dan akhlak mulia. Itu poin yang perlu kita garis bawahi. Bahwa bagaimana bangsa Indonesia memiliki akhlak mulia. Enak. Bagaimana pemimpin kita ini memiliki akhlak mulia. Bagaimana rakyat kita ini memiliki akhlak mulia. Enak. Jadi, cuma sekarang kita melihat akhlak mulia ini sudah ditinggalkan. Kata akhlak mulia ini sudah ditinggalkan. Jarang. Pernah saya kritik ada satu seminar pakai itu yang ngisi ilmuwan-ilmuwan Muslim. Saya kritik, kenapa nggak pakai akhlak mulia? Akhirnya dia, oh ya terima kasih masukannya. Kalau sudah bicara karakter, pasti di dalamnya ada apa? Bicara akhlak mulia, dalamnya pasti ada karakter gitu. Karena basisnya tadi, kita kan yang penting basis, landasannya. Nah, next, kita kenal ada pendidikan karakter. Ada 18 karakter. Ini Bapak Ibu pasti sudah hafal nih, 18 karakter. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersabar, komunikatif, cita damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 18. Ini diarahkan dalam sistem pendidikan mengarah pada karakter-karakter ini.
pertanyaannya secara filosofis. Mengapa 18 karakter? Padahal masih banyak lagi. Tertutup atau terbuka kesempatan untuk memasukkan karakter-karakter yang lain. Nah, itu perlu dijawab itu. Mengapa 18 karakter? Padahal masih banyak. Apa itu? Amanah nggak ada di situ. Bagaimana mendidik anak murid menjadi murid yang memiliki amanah. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ada qanaah. Qanaah apa? Menerima apa adanya. Tidak ngoyo. Gitu. Itu nggak ada. Kemudian sederhana ada nggak di sini? Hidup sederhana nggak ada. Penting hidup sederhana itu. Jangan murid ini atau rakyat dididik menjadi orang yang glamor, yang mewah hidupnya. Nggak bisa hidup sederhana. Terus saja itu berani karena benar, takut karena salah. Kalau salah dia minta maaf. Pemaaf ada nggak di sini? Nggak ada, banyak lagi ya. Pemaaf, jadi orang pemaaf. Maka ini bisa Ibu teliti nih, Bapak Ibu bisa lakukan penelitian nih. 18 karakter ini, kenapa? Karakter religius itu yang bagaimana ya? Ini perlu dijelaskan juga. Panjang lebar loh. Karakter religius. Apakah yang 17 ini tidak religius? Jujur. Ya. Siddiq kan religius, toleran, tasamuh. Ya. Itu kan religius. Nah, kenapa yang 17 ini apa? Apakah tidak masuk religius atau bukan? Selanjutnya, pendidikan budaya. Ada budaya disiplin, budaya jujur. Dulu pernah ada warung kejujuran. Ya, bisa nggak dihidupkan lagi tuh warung kejujuran? Murid jajan, udah aja taruh di situ, kembalian sendiri, ambil barang sendiri. Nggak pakai dikembaliin, ada yang nungguin. Sekarang nggak ada itu. Dulu pernah ada warung kejujuran. Jujur. Bisa membangun kejujuran, bisa dididik murid tuh. Nah, masalahnya kan perlu interaksi. Sekarang udah nggak bisa interaksi. Bisa juga sih dengan buku ini, buku mutabaah ya, buku harian tuh. Misalnya sholatnya, hari ini sholat apa enggak, gitu kan. Hari ini membantu ibu apa enggak, membantu orang tua apa enggak. Hari ini membaca enggak, buku apa yang dibaca. Itu kejujuran ini dicontreng. Budaya semangat, budaya hidup sehat dan bersih, nah, budaya tolong-menolong, ta'awun, budaya makan yang bergizi, budaya menghargai dan tepat waktu, budaya berbagi, budaya musyawarah, wasyawirhum fil amr, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini pendidikan budaya, ya, perlu dibangun. Ya. Nah, ini penting dalam sistem pendidikan. Nah, terakhir penanam budaya dan karakter bangsa. Perlu figur, perlu teladan. Kemudian butuh kesabaran, butuh waktu, komitmen, konsisten, kerjasama, penegakan aturan, reward dan punishment. Nah, perlu figur. Siapa figurnya? Kalau dalam Islam figurnya ada jelas, yaitu Nabi Muhammad. Nah, tidak ada lain. Uswah hasanah, qudwah hasanah. Butuh kesabaran. Jadi membangun budaya dan karakter bangsa harus sabar. Dalam proses pendidikannya sabar. Butuh waktu, nggak bisa simsalabim, nggak bisa secara cepat kilat, tapi butuh waktu. Kemudian komitmen, semuanya harus komitmen, orang tua, murid, ya, guru, sistem harus komitmen dalam membangun karakter dan budaya bangsa ini. Dalam konteks negara, pemerintah dan rakyat harus komitmen bersama. Kelima, konsisten. Jadi konsisten itu tidak goyah ya, teguh pendirian, istiqomah. Kerjasama, perlu ada relasi yang kuat antara banyak komponen dalam membangun budaya dan karakter bangsa. Ya. Nggak usah jauh-jauh, disuruh pakai masker pakai gitu kan. Nah ini kan
disuruh pakai masker, nggak pakai masker. Padahal demi kebersamaan, jaga jarak tidak jaga jarak. Nah, ini terkait dengan kerjasama antara semua pihak. Kemudian penegakan aturan. Aturan harus ditegakkan. Kalau nggak pakai masker, berapa dendanya? Ya, harus ditegakkan aturannya. Yang melanggar lalu lintas dikenakan aturannya. Punishment ya, reward juga harus diberikan. Jangan yang berjasa, yang taat peraturan tidak dapat reward apa-apa. Itu penting. Slide yang terakhir, Bapak, silakan ditampilkan. Budaya dan karakter. Nah ini, di bidang politik, berbangsa dan bernegara, bagaimana sistem politik kita, budayanya. Nah, ini kan saling gontok-gontokan. Politik ya, memperoleh kekuasaan. Nah, itu harus ada budaya dan karakternya. Ada akhlak berpolitik. Tidak menyerang pribadi, tidak membuli, bermain di medsos, ya, mencemarkan nama baik. Ya. Di bidang hukum ya, keadilan tegakkan. Di bidang sosial, pergaulan dalam masyarakat. Di bidang hubungan antara rakyat dan negara, pemerintah ya, itu harus saling komunikasi ya. Dalam hal ini para pemegang kekuasaan komunikasinya harus baik dengan rakyat. Rakyat tidak ditakut-takuti ya. Rakyat tidak diintimidasi, dan rakyat pun memberikan support pada pemimpin yang benar. Pemimpin harus diluruskan bila salah gitu kan. Di bidang akademik ya, karakter di bidang akademik di pendidikan ini lebih-lebih ya. Karena disinilah tempatnya menerpa manusia menjadi orang-orang yang baik. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, kuliah kita pada siang hari ini sampai sore ini, sampai masuk waktu asar. Barangkali sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Sarif, ada pertanyaan dari Pak Sarif atau yang lainnya, silakan. Belum ada, Pak. Pak Sarif nanti dibikin list ininya ya, list kehadiran ya. Biar nanti kita bikin berita acara kuliah kita hari ini. Siapa? Dan ini kuliah kita yang terakhir, dan nanti akan saya sampaikan di grup kita bentuk penugasan untuk UAS-nya. Nanti sifatnya take home aja lah, take home, dan boleh di-share di Japri ke saya ya. Nanti akan saya coba untuk berikan catatan, saya laporkan ke akademik ya di kampus bahwa kita telah menyelenggarakan kuliah ini pendidikan dan karakter bangsa, dan sudah melaksanakan ujian akhir semester ya. Monggo Bapak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, yang udah saya belum bisa nyusul Pak ya sekalian. Ya. Gimana Pak? Yang tugas UTS-nya belum bisa iya. sekalian. Ya, tolong sekalian Pak. Nanti kasih penjelasan, ini tugas UTS ya. Ini tugas UAS. Kalau UAS kan belum saya share ya. Tapi yang UTS boleh segeralah. Ya, Pak. Tugas UTS itu bikin bikin makalah kan? Ya. Bikin makalah tentang pendidikan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 3 halaman lah.
ya, 3 halaman. Itu barangkali yang bisa kita kuliahkan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah masuk kepada kelas kita, kelas Zoom untuk kuliah kita sore hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bisa kita akhiri ya? Bapak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah minta ampun. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.